Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, insyaallah pada malam hari ini tema yang kita akan bahas seputar fikih daripada sholat, dan kita akan membahas tentang 25 pembatal sholat. Khotfidin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, penting kita harus memahami tentang pembatal sholat ini, karena salat sendiri adalah awal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, perkara yang akan pertama kali dihisab di hari kiamat adalah salat. Sehingga karena salat ini amalan yang sangat mulia, jangan sampai salat yang kita lakukan itu tidak diterima karena mendatangkan pembatal-pembatalnya. Apa saja 25 pembatal salat ini? Khusus santri antum catat. Yang pertama adalah meninggalkan rukun daripada rukun salat. Dan rukun salat itu ada berapa? Ada 14. Pertama berdiri, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga baca Fatihah, yang keempat ruku, yang kelima bangkit daripada ruku, yang keenam i'tidal, yang ketujuh sujud, yang kedelapan bangkit daripada sujud, yang kesembilan duduk di antara dua sujud, yang ke-10 tumakninah, kemudian yang ke-11 tasyahud akhir, kemudian yang nomor 12 duduk di tasyahud akhir, kemudian yang 13 salam, dan yang ke-14 adalah tertib. Itulah 14 rukun daripada rukun-rukun salat. Ada yang menambahkan seperti mazhab Syafi'i niat, tetapi niat yang rajih wallahu alam bukan rukun tapi syarat daripada syarat sahnya salat. Yang ingin saya katakan bahwa kalau 14 perkara ini sampai tidak didatangkan dalam salat, maka dipastikan salatnya batil. Orang bisa berdiri tapi tidak mau berdiri, batal salatnya, dan begitu seterusnya. Dan rukun salat ini tidak bisa ditinggalkan karena alasan: satu, dia lupa; dua, karena unsur kesengajaan; tiga, karena kejahilan. Kalaupun ada 3 perkara ini, maka tetap batal salatnya. Pamannya ada orang, dia salat harusnya berdiri, malah duduk. Maksudnya salat wajib ya. Kemudian kita tanya, kenapa engkau tidak berdiri? Lupa, tetap batal salatnya. Kenapa kamu tidak berdiri? Saya tidak tahu, batal salatnya. Kenapa tidak berdiri? Tidak sengaja, batal salatnya.
Jadi meninggalkan rukun itu tidak ada alasan. Apakah Anda lupa, apakah Anda sengaja atau tidak sengaja, ataukah Anda tahu atau jahil, kalau meninggalkan batal sholatnya. Tidak ada cerita kalau meninggalkan rukun itu. Ini yang pertama. Yang kedua, sengaja meninggalkan yang wajib. Dan kewajiban sholat itu berapa? 8. Pertama, takbir selain takbiratul ihram, atau disebut dengan takbiratul intiqal. Dari gerakan ke gerakan itu kan ada takbir itu hukumnya wajib. Kemudian yang kedua, ucapan sami Allahu liman hamidah, baik imam ataupun orang yang salat sendiri. Kemudian yang ketiga, ucapan Rabbana walakal hamd. Kemudian yang keempat, ucapan Subhana Rabbiyal Azim 1 kali dalam rukuk, kalau lebih sunnah hukumnya. Kemudian ucapan Subhana Rabbiyal A'la 1 kali dalam sujud, kalau lebih sunnah hukumnya. Kemudian yang keenam, ucapan Rabbighfirli, ucapan di antara duduk di antara 2 sujud. Kemudian yang ketujuh, tasyahud awal itu wajib, kalau tasyahud akhir rukun. Dan yang terakhir, duduk untuk tasyahud awal. Ini 8 perkara disebut kewajiban salat. Kalau sampai ditinggalkan secara sengaja, maka batal salatnya. Sengaja antum tidak membaca sami Allahu liman hamidah ketika menjadi imam ataupun ketika sholat sendirian, batal sholatnya. Sengaja tidak takbir ketika hendak ruku, ketika bangkit dari ruku, batal sholatnya. Jadi kalau sengaja meninggalkan yang wajib, dipastikan batal sholatnya. Tapi kalau tidak sengaja, lupa dan yang semacamnya, maka bisa diganti dengan sujud sahwi tanpa harus mendatangkan yang ditinggalkannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, tidak tumaknina dalam salat. Tidak tumaknina dalam salat. Tadi saya katakan bahwa di antara rukun salat apa? Salah satunya tumaknina. Ada orang salat itu cepat sekali. Kita lihat terutama salat tarawih biasanya. Itu ngebut-ngebutan tuh. Kadang kita belum selesai bacaan, imam sudah ruku. Kita baru ruku, imam sudah i'tidal. Kita baru i'tidal, imam sudah sujud. Kejar-kejaran dengan imam itu, batal sholatnya. Karena tumakninah itu min arkanis sholat, termasuk daripada rukun-rukun sholat. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan, innar rajula la yusalli sittina sanatan ma tuqbila atau ma tuqbalu lahu salatun la'allahu yatimmu ruku' wa la yatimmu sujud wa yatimmu sujud wa la yatimmu ruku'. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, terkadang seseorang itu melaksanakan salat selama 60 tahun tidak diterima 1 salat pun. Jadi ada orang yang selama 60 tahun dia salat, ditolak salatnya. Kenapa kata Rasul? Karena dia hanya menyempurnakan ruku tapi tidak menyempurnakan sujud. Dia menyempurnakan sujud tapi tidak menyempurnakan ruku. Dia tidak tumaknina, belum lurus sudah bangkit, dan begitu seterusnya. Ataupun yang keempat, menambah rukun. Ruku 2 kali kayak sholat gerhana. Kalau sholat gerhana tidak apa-apa ruku 2 kali. Tapi kalau sholat wajib tidak ada ruku 2 kali, berdiri 2 kali. Maka siapa yang menambah rukun maka batal sholatnya. Kemudian juga yang selanjutnya adalah sholat sebelum waktunya. Allah mengatakan, inna salata kana 'alal mu'minina kitaban
mauquta. Salat itu bagi seorang muslim kewajiban yang sudah ditetapkan waktunya. Zuhur jam sekian, asar jam sekian, maghrib jam sekian, isya jam sekian, subuh jam sekian. Maka kalau seandainya orang itu salat di luar waktu, maka tidak sah salatnya. Nah, ini juga bagian daripada pembatal salat. Kemudian juga salat tanpa wudu, atau dia sudah berwudu kemudian batal, maka salatnya tidak sah. Nabi SAW mengatakan, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Maka orang salat tanpa wudu tidak sah salatnya, atau sudah berwudu, umpamanya dia sedang salat jamaah, kebetulan di saf pertama pula dia, di belakangnya ada 5 saf lagi, kemudian antum kentut di tengah-tengah wudu, batal salatnya, keluar. Jangan karena malu akhirnya diam sampai selesai, tidak boleh, berdosa. Terobos saja, nggak masalah ketika sholat Jumat melewati, ketika sholat jamaah melewati orang yang sedang sholat, asal jangan melewati imam saja, karena sutrahnya makmum itu sutrahnya imam. Maka orang yang kemudian sholat dan dia mendatangkan pembatal wudhu, tidak sah sholatnya. Kemudian juga kashful aurah, membuka aurat. Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Syarhul Mumti' jilid yang kedua, beliau mengatakan bahwa membuka aurat itu ada 4 perkara yang harus diketahui. Kalau antum salat kemudian membuka aurat, apakah laki-laki atau perempuan, maka perhatikan 4 perkara. Pertama, jika auratnya terbuka, kata beliau, jika auratnya terbuka dengan unsur kesengajaan, amdan. Jadi kashful aurati amdan, memang sengaja dibuka auratnya ketika salat, maka tidak ada khilaf di antara ulama, batal salatnya. Baik terbukanya sedikit ataupun banyak, baik terbukanya lama ataupun sebentar, tetap batal salatnya kalau ada unsur kesengajaan. Yang kedua, kata beliau, jika auratnya terbuka tidak sengaja, tersingkap angin, ya mungkin ya tersingkap angin sedikit, kemudian terbuka sedikit, umpamanya perempuan pakai kaos kaki, tahu-tahu sobeklah di bagian jempolnya tuh, nampak pula lah jempolnya, kan bisa saja terjadi itu, koyak di bagian kakinya kan, ibu-ibu tuh ya. Maka kalau tidak ada unsur kesengajaan, hukum solatnya tidak batal, nggak sengaja ya. Jadi kata beliau, kata Syekh Utsaimin, jika tidak ada unsur kesengajaan dan terbuka sedikit, tidak banyak ya, sedikit saja, maka tidak batal. Yang ketiga, jika auratnya terbuka tidak sengaja tapi terbukanya parah, antum ketika sholat Allahu Akbar melorot pula sarung tuh, lupa pula tak pakai celana dalam, seandainya terjadi, itu kan parah namanya ya. Jadi kalau yang seperti ini kemudian ketika melorot itu nggak ada sengaja kan, mungkin kurang kencang sarungnya, melorot, langsung diangkat lagi sarungnya, langsung diikat. Bagaimana hukum salatnya? Kata Syekh Utsaimin, jika auratnya terbuka dengan sengaja dan terbukanya parah, kemudian segera ditutup lagi, maka hukum salatnya tidak batal menurut pendapat yang kuat, wallahu a'lam. Dan yang terakhir, jika auratnya terbuka tidak sengaja dan terbukanya parah seperti tadi melorot gitu ya, dalam waktu yang lama, baru diketahui setelah sholat, maka harus diulang sholatnya.
Umpamanya nih, seseorang pakai celana, robek pula celananya itu dari belakang. Kalau ruku, umpamanya kainnya terbelah, nampaklah duburnya. Dia tidak tahu sebenarnya, dan baru tahu itu setelah sholat. Kata Syekh Utsaimin, batal sholatnya harus diulang, karena kan lama dia dari awal sholat masalahnya sampai akhir sholat baru tahu, batal sholatnya, harus diulang ya. Ini juga tentang kasyful awrah. Kemudian juga selanjutnya istidbarul kiblah. Seseorang sholat tidak menghadap kiblat, tahu kiblat itu ke sini, malah membelakangi kiblat atau nyerong ke samping kiri ke kanan, tidak menghadap kiblat. Maka menghadap kiblat itu adalah syarat daripada sahnya sholat. Dan apabila seseorang meninggalkan syarat, hukumnya sama dengan meninggalkan rukun, batal ibadahnya, kecuali dalam 3 perkara. Seseorang boleh tidak menghadap kiblat itu dalam 3 perkara saja. Pertama, kalau dia memang al-ajzu, lemah, entah sakit parah, dia tidak bisa menghadap kiblat. Mau diapakan lagi, dia berbaring, telentang, digulingkan ke kiblat pun tak bisa, dinaikkan ke kursi pun tak bisa. Ya namanya orang lemah karena unsur sakit tadi, maka tidak mengapa tidak menghadap kiblat. Ini yang pertama, karena ada ayat yang umum, fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatr. Pada dasarnya arahkan wajah kalian ke Masjidil Haram, tetapi kemana engkau mengarah wajah-wajah kalian, tetap di sana ada Allah di situ. Jadi hukum asal menghadap kiblat. Kalau karena kelemahan, sakit dan yang semacamnya, maka rukhsah, tidak mengapa tidak menghadap kiblat. Yang kedua, dalam kondisi takut parah seperti peperangan. Makanya orang berperang itu terkadang dalam kondisi-kondisi takut mereka tidak menghadap kiblat itu tidak ada masalah. Makanya solatnya pun disebut solat khauf, solat takut. Maka dalam kondisi takut, para ulama mengatakan boleh seseorang itu tidak menghadap kiblat. Dan yang terakhir, ketika melaksanakan solat sunnah di atas kendaraan. Orang melaksanakan sunnah di atas kendaraan. Karena Rasul tidak pernah melaksanakan sholat wajib di kendaraan, tidak pernah. Rasul itu turun dari kendaraan kalau wajib. Tapi kalau sholat sunnah, Rasul terkadang melaksanakan di atas kendaraan. Tapi dalam kondisi darurat, kata Syekh Utsaimin, boleh seseorang melaksanakan sholat wajib di pesawat. Kalau seandainya dia tidak bisa turun, atau turun habis waktunya. Umpamanya masuk pesawat jam 10, sampainya Isya, kan tidak mungkin. Dia melewati berapa sholat tuh, terpaksa dia sholat di pesawat. Lain kalau seandainya turunnya jam 5, berarti bisa dijamak takhir ya. Taib, ini 3 perkara yang dibolehkan seseorang itu menghadap selain kiblat. Kemudian juga isabatul musalli bin najasati ma'ilmin biha. Seseorang yang salat memakai pakaian yang ada najisnya dan dia tahu. Lain kalau tidak tahu ya. Namanya antum yang punya anak kecil, menggendong anak kecil, tahu pipis pula di pakaian kita, otomatis najis ya. Maka kalau kita tahu pakaian kita ada najisnya, kemudian terus menerus dalam salat, maka batal salatnya. Tapi kalau seandainya seseorang tidak tahu bahwa dalam pakaiannya ada najisnya sampai selesai, kata ulama tidak batal salatnya karena tidak tahu. Tapi kalau tahu, ulama mengatakan batal salatnya. Kenapa? Karena izalatun najasati minat taharah, menghilangkan najis dalam badan dan pakaian itu termasuk taharah, dan taharah itu adalah syarat sahnya salat. Maka kalau salat pastikan dulu pakaian, badan, tempat jangan ada najis di situ.
Kemudian yang nomor 5, al-amalul katsir min ghairi jinsi salati, banyak bergerak. Ingat, satu, banyak bergerak, dan bergeraknya terus menerus, dan bukan karena sebuah darurat. Ini 3 poin. Gerakannya banyak, terus menerus, dan bukan karena darurat. Kalau ini yang dilakukan, batal salatnya. Kalau ini yang dilakukan, batal salatnya. Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala, ketika beliau mengatakan tentang harokat dalam salat itu, beliau mengatakan harokat atau gerakan dalam salat selain gerakan salat itu hukumnya mengikut kepada hukum taklifi. Bisa wajib, bisa haram, bisa makruh, bisa sunnah, bisa mubah. Kata Syekh Utsaimin, gerakan di luar daripada gerakan salat yang dilakukan di dalam salat itu hukumnya mengikuti kepada 5 hukum. Terkadang gerakan itu wajib, terkadang gerakan itu haram, terkadang gerakan itu makruh, terkadang gerakan itu sunnah, terkadang gerakan itu mubah. Adapun yang wajib, contohnya umpamanya seseorang menggunakan pakaian 2 lapis. Dia baru sadar bahwa pakaian yang 1 lapis, pakaian luar ini ada najisnya. Maka kita langsung buka di tengah-tengah sholat, tidak apa-apa, wajib hukumnya. Sebab kalau dibiarkan pakaian ini terus sampai selesai sholat, tidak sah sholatnya. Maka dengan membuka pakaian itu, kemudian karena kita ada pakaian dalam lagi, maka itu hukumnya wajib. Nah, gerakan seperti ini hukumnya wajib, walaupun itu bukan gerakan dari sholat. Membuka kancing bukan gerakan sholat, tapi karena dalam pakaiannya ada najis, maka segera dibuka kemudian dilempar. Dalilnya adalah Nabi SAW pernah sholat bersama para sahabat. Tiba-tiba di tengah sholat Rasul melepas sandal. Karena kita tahu bahwa terkadang Rasul sholat pakai sandal, ya wajar, karena masjid di zaman Rasul bukan pakai keramik, ya masih tanah gitu ya. Terkadang Rasul sholat pakai sandal, itu sunnah hukumnya, sunnah mahjur, sunnah yang ditinggalkan kadang-kadang. Jadi tengah-tengah sholat tiba-tiba Rasul melepas sandal. Lah sahabat di belakang ketika melihat Rasul melepas sandal, ikut lepas sandal. Jadi selepas sholat Rasul mengatakan kepada para sahabat, ngapain kalian ikut-ikut lepas sandal, katanya. Sahabat polos saja, Rasul, kami melihat engkau melepas sandal, ya kami lepas sandal lah, kan gitu. Itulah para sahabat. Kata Rasul mengatakan, tidak, tadi di tengah sholat Jibril datang kepadaku memberitahu sandalku ada najisnya, makanya aku lepas. Apa di sandal-sandal kan ada najis juga, katanya. Tapi itulah para sahabat, dikhawatirkan itu turun wahyu masalahnya. Tapi yang jelas ini gerakan wajib namanya. Yang kedua, gerakan haram. Gerakan haram ya tadi 3 kaidahnya gerakan haram itu, dan ini membatalkan sholat. Banyak gerak terus menerus dan tidak dalam kondisi darurat. Pemain lagi sholat pegang-pegang janggut ini dalam waktu lama, batal sholatnya. Hitung-hitung kancing ini, ya, terus-terusan batal sholatnya. Nggak ada darurat. Ngapain coba untuk main-main di situ? Kemudian yang ketiga, kata Syekh Utsaimin, gerakan yang sunnah. Gerakan yang sunnah. Contoh mamanya, antum sedang sholat jamaah, tiba-tiba di depan antum batal. Antum saf kedua nih, di saf yang pertama itu ada yang batal, kemudian keluar. Antum jangan diam saja, tetapi melangkah mengisi saf yang kosong itu. Karena mengisi saf itu hukumnya sunnah. Berarti gerakan dalam rangka mengisi saf itu adalah gerakan sunnah. Itu contoh, itu kan bergerak juga, berjalan kan ke depan. Dan itu bukan gerakan sholat seperti itu, tapi demi kemudian menyempurnakan saf, maka bergerak menutup saf itu menjadi sunnah. Kemudian yang
Keempat, gerakan makruh. Gerakan makruh. Gerakan makruh dijelaskan di sini, fahiya ma'ada dzalika wa huwal aslu fil harakati fis shalah. Wa ala hadza naqul liman yataharrakuna fis salati inna amalakum makruhun. Kalau dia bergerak tapi tidak terus menerus, ya sesekali gerakan, sekali mainin jenggot, putih lagi, dia nggak terus menerus dia. Kalau haram itu terus menerus dan tidak ada hajat. Kalau makruh ini sesekali gerakan, sekali gerakan, tidak ada hajat. Lain kalau ada hajat, seperti mamanya Nabi SAW pernah menggendong Umamah, putri daripada Zainab, putri beliau, cucu beliau namanya Umamah. Kalau berdiri beliau gendong, kalau ruku dan sujud beliau letakkan. Nah, ini mubah gerakan seperti ini, karena memang ada hajat, kebutuhan kan, ada hajat yang namanya ini boleh seperti ini, hukumnya mubah. Ini gerakan mubah seperti ini. Tapi kalau tidak ada hajat, kemudian bergerak tetapi tidak terus menerus, maka ini hukumnya makruh. Itulah Syekh Utsaimin membagi gerakan dalam salat menjadi 5 hukum ya. Kemudian yang membatalkan salat yang lainnya adalah al-i'timad bi quwwatin ala syai'in asna as-salati bi ghairi udhrin. Menyandarkan badan kepada sesuatu, entah kepada tiang, entah kepada tembok, pokoknya menyandarkan badannya ketika sholat, yang kalau seandainya sandaran itu kemudian dilepas, maka dia akan terjatuh. Jadi mamanya dia nyender ke orang, pas orangnya pergi kita terjatuh, berarti itu menyandar dengan kuat namanya. Maka kalau menyandar dengan kuat, yang kalau sandaran itu hilang kemudian kita terjatuh, batal sholatnya. Tapi kalau bersandarnya tidak kuat, yang kalau sandaran itu hilang kita tidak terjatuh, masih seimbang, maka ulama mengatakan makruh saja hukumnya. Jadi menyandar yang menjadikan sholat itu batal kalau i'timad bi quwwah, dengan kekuatan yang kalau sandarannya dihilangkan jatuh dia, berarti dia tidak sedang berdiri tapi sedang menyandar namanya. Dan tidak boleh, karena dalam sholat itu berdiri itu rukun. Kalau dia kemudian menyandar, sandarannya hilang, jatuh, Anda bukan sedang berdiri, karena kalau berdiri itu sandarannya hilang tetap dia akan berdiri. Maka ini juga termasuk pembatal dari pembatal sholat. Jadi menyandar itu ada 2 ya. Ada yang kalau sandarannya dihilangkan kemudian jatuh dari berdiri, ada yang kalau sandarannya dihilangkan tidak jatuh dan tetap berdiri. Yang pertama batal sholatnya, yang kedua makruh hukumnya menurut jumhur ulama. Ini juga pembatal sholat. Kemudian pembatal sholat yang lainnya, idza qama li raq'ati tsalitsati wa nasiya at-tasyahhud thumma raja'a ilaihi ba'dal bad'i bil qira'ati wa huwa dzakirun 'alimun bil hukmi. Seseorang pamannya di rakaat kedua, anggaplah tadi salat maghrib, rakaat kedua pun harusnya tasyahud, tapi dia lupa tasyahud awal, langsung bangkit ya. Kalau seandainya pinggang ini belum lurus seperti ini, belum tegak, ingat, lupa saya tadi tasyahud, boleh kita balik lagi. Tapi kalau seandainya kita sudah lurus dan sudah memulai bacaan, kemudian kita ingat, oh ya tadi sedang tasyahud, antum balik lagi tasyahud dan antum tahu hukumnya, batal sholatnya. Bisa dipahami? Ya. Jadi saya ulangi nih, pada tasyahud yang kedua kita lupa, kemudian kita langsung berdiri ke rakaat ketiga. Kalau masih bungku seperti ini, artinya belum i'tidal, belum seperti ini, kita ingat boleh balik lagi ke tasyahud. Tapi kalau sudah tumakninah seperti ini,
dan dia sudah membaca bacaan pada rakaat yang ketiga, baru ingat, kemudian menghentikan bacaan, langsung tasyahud awal, dan antum tahu hukumnya tidak boleh kembali, batal salatnya. Kecuali, dan ini pendapat Hanafiyah, Malikiyah, Hambali, dan perkataan riwayat dari Syafi'i, kecuali kalau seandainya, kata para ulama, kalau seandainya dia tidak tahu hukumnya, kalau dia lupa atau jahil, ya tidak batal salatnya. Karena meninggalkan wajib itu tidak seperti meninggalkan rukun. Kalau meninggalkan rukun tidak ada alasan, mau lupa, mau jahil, mau tidak sengaja, batal salatnya. Tapi kalau meninggalkan wajib, yang membatalkan itu kalau ada unsur kesengajaan. Ya, ini juga diantara pembatal salat. Kemudian yang selanjutnya, ta'ammud ziyadati ruknin fi'lin fi salati karruku'i was sujud. Tadi sudah jelaskan, sengaja menambah rukun di dalam salat seperti menambah ruku, menambah sujud, ya jelas batal salatnya. Kemudian juga takdimu ba'dil arkan, mendahulukan sebagian rukun dari rukun yang lainnya. Tadi saya jelaskan pada 14 rukun salat, yang terakhir apa? Tartib. Tartib itu jelas, takbiratul ihram, berdiri, ruku, i'tidal, sujud, itu namanya tartib. Enggak, antum sujud dulu baru ruku, dibalik, itu enggak tartib namanya. Artinya kalau seorang mendahulukan dari rukun-rukun salat yang harusnya ruku dulu baru sujud, kemudian kita balik, sujud dulu baru ruku, batal salatnya. Kemudian juga yang nomor berapa ini? Nah, enggak usah pakai nomor saja. Kemudian assalamu qabla itmamis salati amdan. Kita salam pada salatnya belum sempurna. Pamannya di tasyahud awal langsung salam karena keburu kemana-mana, belum selesai salat sudah salam. Maka salam sebelum selesai ritual-ritual salat itu batal salatnya. Kemudian juga ihalatul makna fil qiraati amdan, sengaja merubah makna dalam qiraah secara sengaja, merubah makna. Harusnya iyyaka jadi ayyaka, harusnya ihdina jadi ahdina. Itu beda artinya. Kalau ihdina, ya Allah berikan hidayah. Kalau ahdina, ya Allah berikan hadiah. Beda, jauh. Ihdina dengan ahdina beda tuh artinya. Kan bahaya tuh kalau sampai berubah makna. Maka kata para ulama di sini, ihalatul makna fil qiraati amdan, merubah makna secara sengaja, maka batal salatnya. Kemudian juga selanjutnya, ad-dukhulu fi salati uryanan li adami wujudi ma yasturu bihi auratahu thumma wajada sitratan ba'idatan anhu athna as-salati fa hadha tubtilu salatuhu li annahu la yumkinuhu an yastatira illa bi amalin kathirin yunafi halas salati. Ketika masuk dalam salat dia telanjang, memungkinkan. Contoh umpamanya, antum masuk kamar mandi, antum nggak ada orang kan, buka baju, buka celana, masuk ke kamar mandi. Rupanya pintu kamar mandi pula bukan pintu manual, pintunya pula itu pakai kartu pula. Ketika masuk kartunya ketinggalan di luar, bisa masuk tak bisa keluar. Seandainya nunggulah istri antum tuh lama balik, mau nelpon tak ada telepon, dalam kamar mandi, ini dah masuk waktu zuhur lagi. Kemudian bentar lagi mau asar nih. Apa yang antum harus lakukan di situ? Sementara kemudian yang membukakan istri antum boleh jadi mungkin selesai kerjaannya maghrib, dia baru sampai itu. Berarti bisa ketinggalan 3 sholat tuh. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, salat
walaupun dalam posisi telanjang dengan cara murabba. Murabba itu sila, ya, supaya tidak nampak kali auratnya. Kenapa demikian? Karena meninggalkan kewajiban itu lebih bahaya dan lebih besar dosanya dibandingkan melakukan yang diharamkan. Salat di kamar mandi haram, tak boleh. Tapi kalau tidak salat meninggalkan wajib, maka ada kaidah para ulama, tarkul wajib asyad min irtikabil muharram. Meninggalkan yang wajib lebih besar dosanya dibandingkan melakukan yang diharamkan. Karena meninggalkan solat bisa sampai tingkat kufur. Tapi kalau melakukan yang diharamkan selama tidak menghalalkannya, tidak kufur. Ya contohnya biar mudah. Iblis dengan Adam. Iblis itu dosanya dia meninggalkan kewajiban. Tapi Adam itu dosanya melakukan yang diharamkan. Apa dosanya iblis? Meninggalkan yang diwajibkan. Perintah sujud kau iblis, tak mau sujud, berarti dia meninggalkan kewajiban sujud. Kalau Adam terbalik, jangan kau makan Adam, buah larangan tuh, dimakan pula sama dia. Berarti dosa iblis lebih besar dibandingkan dosa Adam. Karena Adam itu dosanya melanggar yang haram, tapi iblis itu dosanya meninggalkan yang wajib. Disuruh sujud tak mau. Makanya dari sini ada kaidah para ulama, meninggalkan yang wajib itu lebih bahaya dibandingkan melaksanakan yang diharamkan. Maka dalam kondisi orang di kamar mandi, kalau sampai 3 kali sholat berturut-turut, ya antum baru selamat di kamar mandi, sholat di situ, tidak ada masalah. Tiba-tiba di tengah-tengah sholat, Allahu Akbar, pintunya terbuka. Sudah sholat, pintunya terbuka. Lah sementara pakaian ada di kamar. Kira-kira apa yang antum lakukan? Lanjutkan sholatnya? Tidak, batal sholatnya. Karena kalaupun mengambil pakaian di kamar itu, berapa gerakan dia harus tuh, lewat dapur, lewat kamar tengah, lewat, batal lah sholatnya. Itu sudah gerakannya sudah beda. Antum bukan sholat, sedang jalan-jalan jadinya. Ya. Nah ini juga yang harus dipahami. Kemudian juga fashun niyah wa taraddud fiha wal azmu ala faskhiha. Membatalkan niat di tengah jalan. Dalam sholat dia membatalkan niat, atau ragu-ragu dalam niat, atau berazam untuk membatalkan niat, batal sholatnya. Karena innamal a'malu biniat, dan niat itu syarat sahnya sholat. Kemudian juga idza syakka hal nawalis salati aula fabana salatuhu, atau fabuniya salatuhu ala syak, batalat salatuhu li'annal asla adamun niyah. Apabila orang ragu-ragu, tadi saya niat sholat tuh enggak ya, ragu-ragu dia, kemudian ragu-ragunya lebih besar, batal sholatnya. Kemudian juga doa bimaladzatid dunia, berdoa dengan kelezatan dan keindahan dunia dalam sholatnya. Ya Allah berikan rizki yang banyak, ya Allah carikan istri yang cantik, ya Allah carikan makan yang enak. Ini masalah dunia. Kenapa antum berdoa dalam sholat seperti itu? Ya. Kalau dalam sholat itu berdoa tidak ada urusannya dengan akhirat, dunia semua isinya doanya itu. Ya Allah saya tidak pernah makan bakso itu, berikan bakso. Ya Allah saya tidak pernah makan masakan si anu, tolonglah kabulkan, tolong dia masak untuk. Itu masalah dunia. Maka Nabi SAW mengatakan, inna hadhihi shalah la yaslu fiha syai'un min kalamin nas. Salat itu tidak boleh ada ucapan manusia, maksudnya ucapan di luar daripada salat. Ucapan dunia ini ucapan di luar daripada salat. Karena inti salat itu kata Rasul, innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Salat itu isinya tasbih, baca Quran dan takbir dan zikir isinya.
Kenapa pula urusan dunia dimasukkan pula dalam sholat? Maka kalau berdoa seperti itu batal sholatnya, karena masukkan urusan di luar sholat ke dalam sholat. Kemudian juga al-dhahik wal qahqahatu bisautin murtafi fi sholati. Ketika sholat tiba-tiba tertawa, Allahu Akbar. Ingat antum itu cerita-cerita, tahu tertawa. Kan terkadang kadang-kadang kita kalau melamun sendiri ingat dengan kawan apa gitu, tahu tertawa sendiri. Seperti ada orang yang mau ngelawak, sebelum ngelawak itu karena sudah tahu ceritanya tuh tertawa duluan. Nah, itu kan ada tuh orang yang gitu. Kayak saya mau cerita sama antum itu, padahal anda belum cerita, tapi karena saya sudah tahu ceritanya seperti apa, tiba-tiba spontan saya tertawa duluan. Ceritanya belum diceritakan, tertawanya duluan. Jadi kalau spontan orang tertawa dalam sholat dengan suara yang keras, batal sholatnya. Termasuk juga al-kalamu fi sholati walau sahwan, berbicara dalam sholat walaupun lupa. Allahu Akbar. Handphone kan antum taruh di sini nih, ada yang nelpon, diambil. Assalamualaikum, dia lagi sholat, dimasukkan lagi, batal sholatnya walaupun lupa. Ya, apalagi sengaja, makin batal sholatnya. Lupa saja batal sholatnya. Ya. Maka ini juga termasuk pembatal salat. Termasuk juga takdimul makmum alal imam. Seorang makmum ketika salat mendahului imam. Imam belum ruku, kita belas dah ruku. Imam belum i'tidal, kita dulu i'tidal, bahkan kita sudah sujud. Ini siapa yang jadi imam, siapa yang jadi makmum jadinya kan? Innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi, kata Rasul. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Kalau dia takbir kita takbir, jangan dia belum takbir kita takbir. Menyelisih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau taslimul makmum qabla al-imam amdan. Imam ini tasyahud akhir, dia lagi baca 4 perlindungan, belum salam, kita belum ada salam. Ya, jadi makmum salam sebelum imam dengan sengaja, bukan karena melamun ya. Kalau tidak sengaja tidak batal, tapi harus kembali. Yang ngelamun sangkanya imam assalamualaikum, assalamualaikum, rupanya imam belum. Nah itu lain ceritanya, karena tidak ada unsur kesengajaan kan ya. Yang membatalkan itu adalah kalau ada unsur kesengajaan. Atau makan dan minum, dia tahu dan dia ingat. Pamannya gini, antum habis makan lupa sikat gigi, rupanya ada nasi di gigi tinggal 3, nggak sempat ketelan. Ketika sholat main-main gigi pula, keluar pula nasi itu. Kalau antum punya telan, batal sholatnya. Ambil ya, kemudian jangan diludahkan ke depan, haram, tapi diludahkan ke kiri ya. Kalau saya di Yaman itu dulu, kadang-kadang orang Arab tuh pakai serban tuh, kalau ada apa-apa serbannya ditaruh di serban. Kalau antum ada pesak, taruh aja di pesak 3 kan gak apa-apa, yang 3 beras, janganlah dikunyah di situ. Kalau sampai dikunyah ditelan, batal sholatnya, karena itu termasuk makan dan dia tahu baik sedikit ataupun banyak, maka batal sholatnya dengan kesepakatan atau konsensus para ulama. Kemudian an-nafhu wa nahnahatu asna as-salati bila hajatin, niup-niup sesuatu tanpa ada hajat ya. Kalau ada hajat mungkin ya, tapi kalau tidak ada hajat antum bukan ada apa di sini, ngapain, biarkan saja lah. Kalau memang itu bukan perkara-perkara yang menyakitkan, banyak ada apa kertas nempel di sini, itu lagi sholat niup-niup sampai keluar dua huruf, sampai keluar 2 huruf kata ulama, maka batal sholatnya. Idza dhahara minhu harfan, kalau sampai mengeluarkan 2 huruf azannya. Kemudian juga percepat al-intihab wal buka, seseorang menangis dalam sholat bukan karena takut kepada Allah, karena ingat hutang, batal sholatnya. Tapi kalau takutnya karena ada bacaan-bacaan Quran yang mengingatkan neraka, azab, menangis, tidak batal sholatnya. Tapi kalau urusan dunia nangis, antum yang muda-muda baru
diputus cintanya, kepikiran dalam sholat, nangis, batal sholatnya. Ya. Kemudian juga idza sabaqa ala lisanil musalli kalama ghairal Qur'an asna al-qira'ah aw ghalaba su'al aw utas aw tasa'ub aw buka fala tabtulu salatu bidzalik. Tetapi kalau seandainya sabkul lisan itu enggak sengaja mengucapkan sesuatu, ataupun mungkin dia bersin, ataupun tasa'ub nguap, ya, ataupun tanpa sengaja dehem seperti itu, ya. Karena mungkin ada apa ganjel di sini gitu. Maka ini tidak batal salatnya, karena tidak mungkin ditahan. Mau nguap ditahan gimana kan itu? Orang ngantuk yang nguap lah dalam salatnya. Mau bersin ditahan, bahaya kan gitu. Bisa pecah di kepala dan bersin ditahan. Itu tidak batalkan salatnya, atau ganggu di tenggorokan ada gitu, enggak masalah. Itu tidak batalkan salat. Wallahu a'lam bishawab. Masih banyak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.